warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ketua Masjid dari Hamzah, Bapak Muhammad Aidil Adhari SP, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan ridha oleh Allah SWT serta jajarannya, juga tidak lupa para alim, para ulama, para asatizah yang sempat hadir, kemudian para hujaz. Tadi disebutkan ada haji. Kalau haji cuma sikop haji pahami, tapi kalau hujaz ini jamak dari haji. Kalau saya tahu di sini banyak yang sudah haji. Dari mana Pak tak tahu? Dari peci, banyak pakai peci putih. Kalau belum haji, mudah-mudahan bagian dari doa. Juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah sholat subuh yang mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan paling utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang paling utama, yang paling afdal adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucap alhamdulillah. Apalagi di pagi hari, ya tambahan doanya selain alhamdulillah, hilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang ahyana, telah menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, setelah kematian kami yang sementara dan nantinya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ulangi mengingatkan kembali Pak Ibu, disadari atau tidak, itu semalam sudah mati. Ya, semalam sudah mati. Di dalam surat Az-Zumar surat ke-40 ke-39 surah Az-Zumar ayat ke-42, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah tahan, Allah pegang ruh-ruh yang manusia yang pada malam hari tertidur, dan pada pagi hari Allah kembalikan ruh-ruh yang masih mempunyai ketetapan hidup. Sehingga wajar kalau Rasul menyunahkan kita ketika bangun pagi, ya, bukan apa-apa yang diucapkan tapi doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pengakuan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah kematian kami yang sementara. Jadi ini kita semalam mati, cuma mati sementara. Maka ketika bangun mengucap alhamdulillah, ya. Pas tengah azan bangunnya masih alhamdulillah, pas qomat masih alhamdulillah, walaupun mungkin tergopoh-gopoh sholat subuh berjamaah, ya. Pas sudah selesai sholat subuh masih alhamdulillah, walaupun tidak dapat keutamaan sholat subuh. Kaki bangun jam 6 masih alhamdulillah, walaupun termasuk melalaikan, ya, sholat subuh. Jam 9 masih alhamdulillah, mungkin semalam begadang, ya. Ya, cuma yang jadi masalah jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 masih belum bangun, ya, sampai seterusnya bukan alhamdulillah. Jadi kita masih bersyukur, ya, masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi setelah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, kami tutup dengan doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ngapa? Karena rentan. Ya, ceramah ba'da subuh ini, apalagi yang nyender-nyender, itu rentan ketiduran. Nah, tidak masalah kita tidur. Kenapa? Karena sudah berdoa tidur. Jadi kalau sambil nunduk-nunduk rupanya tidur, masalah. Kenapa? Sudah doa tidur tadi. Pak Firman. Kemudian tidak lupa salawat dan salam dari kita
kita. Dan lain baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah pada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat, izinkan kami untuk kembali tawasul bil haq, tawasul bis sabr, tawasul bil marhamah, nasihat-nasihat dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan juga dalam kasih sayang. Jadi alhamdulillah ini pertemuan kami yang kedua di masjid ini, Pak Idul Adha. Jadi biasa dikenal Pak Heri ya, insyaallah. Jadi Ramadan ya perdana untuk kami kemarin misi, dan alhamdulillah ini di pekan keempat ya, di bulan Ramadan. Kan Syawal ya, bulan April ya. Kalau Syawal itu akhir bulan Syawal. Tapi intinya insyaallah alhamdulillah mohon izin kami sudah koordinasi dengan ketua peribadatan Ustaz Bukhari, dan mudah-mudahan kami ini rutin tiap bulan, sebulan sekali pekan keempat dari, dan insyaallah ya mudah-mudahan disehatkan, dikuatkan kita semua. Karena kami ini dari Pemkot kayak gitu, yang diutus insyaallah setiap subuh Ahad itu ada 1000 lebih dari Pemkot dikerahkan ya di seluruh Palembang ini, dan termasuklah kami alhamdulillah di masjid ini kita jadwalkan setiap minggu keempat ya, pekan keempat setiap bulannya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, dan senantiasa dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian untuk pembahasan, kalau rutin biasanya Pak Heri ya, sehebat apapun kiai ustaz, kalau rutin ya, biasanya akan terbentur dengan monoton, ya ulang-ulang materi. Nah ini jangan sampai terjadi, makanya kami ngisi di beberapa masjid yang rutin biasanya pakai kitab, biar betul-betul tidak monoton. Satu, kedua memang terarah gitu ya, terkoordinasi dengan baik, dalam artian materinya tersusun. Makanya kita bawa kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita bahas kitab Riyadhus Shalihin ini untuk berikutnya, sehingga betul-betul continue. Itu bahasa kayu, jadi berkelanjutan ya, insyaallah. Nah maka oleh karena itu untuk perdana ini ya mukadimah ya, kita akan kembali mencoba menyemangati kita untuk kajian subuh ini. Karena sesungguhnya sholat subuh ini, jangankan sholat subuhnya ya, Bu, sholat sunnahnya baik sebelum subuh ya, kata Rasul ya, khairun lebih baik ya, daripada dunia beserta isinya ya. Jadi lebih baik dari dunia beserta isinya. Jadi kalau kita kehilangan sholat sunnah sebelum subuh ya Pak Eri, itu ruginya. Kalau kehilangan motor, kehilangan mobil dan seberapa, cuman kecil. Tapi kehilangan sholat sunnah sebelum subuh, itu hakikatnya kita sudah kehilangan dunia beserta isinya. Masya Allah, rugi ya. Ini sholat sunnahnya, ini sholat sunnahnya, apalagi sholat wajibnya, sholat subuh. Masya Allah ya, jadi luar biasa keutamaan sholat subuh ini. Maka pagi hari ini kami ingin mencoba ya, membahas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat kedua Al-Baqarah ya, ayat ke-200 sampai 202. 200 sampai 202, dan insyaallah ya umumnya ini banyak yang hafal karena diawali sebenarnya pertengahan ayat ya, faminan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat berikutnya 201, wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat terakhir 202-nya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ya, pelajaran kepada kita semua. Menurut para mufassirin ya, ayat ini terkait doa seluruh manusia. Jadi doa seluruh manusia ini ada dalam ayat 200 sampai 202. Apa yang pertama, faminan nasi mayaqulu, ada sekelompok manusia, sebagian manusia ya,
Mereka berdoa, mereka meminta kepada Tuhannya. Faminan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya. Ya Tuhan, kami minta kebahagiaan dunia. Ya, yang diminta dunia. Mobil yang mewah, rumah yang megah, harta yang banyak, istri yang cantik menikah. Jumlahnya mulai agak gugup itu ini doa sebagian manusia. Namun kelompok yang pertama ini kata Allah Subhanahu wa taala, yang dia meminta dunia, famina nasmaya rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat kelompok ini dia akan mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Karena semata-mata nyari dunia. Semata-mata nyari dunia. Dia merupakan akhirat. Ini kelompok yang pertama. Dan para mufassir mengatakan ini adalah orang-orang kafir. Ini kelompok orang-orang kafir. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin. Ya, kenapa? Karena orang kafir tahunya bahagia di dunia. Ya, dunia sijil mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman, tapi ya surga bagi orang kafir. Ya, segala tiga halal haram. Aku bilang ini dari ini kelompok yang pertama. Ini kelompok yang pertama Allah sampaikan. Ada kelompok manusia dia minta semata-mata dunia. Adapun kelompok yang kedua, 201 Allah sampaikan, wa minhum may yaqulu. Tadi sebagian, ini sebagian lagi manusia. Ya. Jadi ada dua bagian. Sebagian manusia hanya minta dunia, wa minhum may yaqulu, ada sebagian lagi manusia yang dia minta juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sama mintanya, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami harta dunia yang banyak, rumah yang megah, mobil yang mewah, kemudian istri yang cantik menikah, bahkan jumlahnya 4. Sudah ini doanya. Ya, kemudian bukan hanya itu, wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat. Apa maksudnya? Istiqomah pengajian, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah dalam melakukan kebaikan. Maka kelompok yang kedua ini Pak Bu, ini adalah kelompok orang-orang yang beriman kata mufassir. Ngapa? Bukan hanya sekedar minta dunia, bukan hanya sekedar nyari dunia, tapi sekaligus seimbang. Tawazun, seimbang antara dunia dan juga akhirat. Bukan hanya sekedar mencari dunia, tapi melupakan akhirat. Bukan hanya sekedar mencari akhirat, tapi lupa sama dunia. Itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Ya. Silakan cari kejar oleh kamu kebahagiaan akhirat. Kamu itu bekal selamanya, tujuan di dunia. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Nah, jadi kelompok golongan yang kedua ini Pak Bu, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bukan hanya nyari dunia, tapi sekaligus nyari akhirat. Cuma ada ya harapan kita. Ini doa kita ini yang apa kan itu? Ya, budak kecil baik apal dengan doa itu. Apalagi kita ada siapa ya? Doa apa namanya? Sapu jagat. Doa sapu jagat. Dalamnya bimbing. Yuk sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa sapu jagat. Umroh haji apa doa ini insyaallah. Kalau udah usah banyak doa ini udah cukup. Ya, doa sapu jagat imbekah subhanallah. Dan ya kita harapannya kita dapat doa ini. Kita dapat doa ini. Cuma ada kata para ulama,
walaupun kita berharap dengan kondisi doa ini pengen jadi termasuk golongan ini, tapi ada minimal 4 golongan manusia yang ternyata pengennya doa ini, tapi realnya ya ada 4. Apa itu? Yang pertama ada golongan yang sa'idun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Ini golongan pertama. Sa'idun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Dia bahagia dunia tapi sengsara akhirat. Kalau tadi jelas ya, golongan pertama orang kafir apa? Dia dah ngurusi akhirat. Jadi dunia we. Ini kita orang Islam tapi kadang terkena gaya wong yang pertama. Dunia itu bahagia tapi akhirat sengsara. Siapa dia? Kata para ulama, ialah wong yang senantiasa dari dunia melupakan akhirat. Nyari duit dari bangun pagi ya, sampai ke sore, sampai ke malam, sampai ke dalam ya, sibuk dari dunia, sibuk dia, tidak sempat lagi sholat, tidak sempat lagi mengajian, boro-boro nak infak sholako, boro-boro nak istilahnya itu silaturahim dengan sesama, sibuk dari dunia. Pokoknya urusannya dunia baik. Kalau sudah dunia cepat, tapi kalau sudah kebaikan akhirat ya Allah jauh. Ya. Aduh, golongan ini bisa kita lihat banyak uang yang sibuk dengan dunia, tapi ternyata dia melupakan akhirat. Dia bisa jadi pandangan manusia bahagia dunia, serba kecukupan, serba ada, hartanya 7 turunan dah habis. Ya, walaupun kita turunan 8 ya. Tidak habis 7 turunan, tapi ternyata hanya dunia semata. Maka wajar kalau golongan yang pertama ini dikatakan sa'idun fid dunya, sa'iyun fil akhirah. Ya, ini golongan yang pertama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin. Yang kedua, kebalikan. Yang kedua, sa'iyun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Bahagia dunia, sengsara, bahagia akhirat, sengsara dunia. Ya, sakir di dunia, sengsara dunia, wasaidul fil akhirah, bahagia akhirat. Siapa dia? Ini cenderung uang-uang yang soleh. Ustadz buntu, saya. Ada ustadz buntu kalau ngaku hidupnya susah ya, secara dunia. Atau bukan ustadz tapi memang dari rajin sholat, rajin ibadah. Pokoknya kalau pengajian datang terus bagaimana? Wah, caranya mau boleh tak? Cuma buntu. Nah, ini masuklah ya pandangan manusia, ada kesusahan bapak ini, tapi ternyata kesusahannya malah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, susahnya dia justru dia tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bisa dipandang ya, secara dunia dia kurang susah, tapi akhirat mudah-mudahan dia bahagia. Ini golongan kedua. Nah, yang parah yang ketiga. Yang parah yang ketiga ngapa? Sakiyun di dunia wa sakiyun fil akhirah. Sengsara dunia, sengsara fil akhirat. Ya Allah, ketimbangan. Lah miskin, lah susah, hidup kontrak, hutang banyak, ya. Anak ini sakit-sakitan, ya. Sholat tak pernah, pengajian tambah jauh, ya. Ini golongan yang parah. Ngapa? Tadi tidak ketimbangan, Pak. Dunia lah susah, ngeblangsa, tapi sama Allah jauh. Kadang nyalahi Allah, kan banyak terjadi. Ya, lah sudah mohon maaf hidupnya tuh susah ngeblangsa, tapi jauhnya diajak ke masjid agak. Ya, diajak maksiat cepat. Ya, na'udzubillah min. Dan ini golongan yang tentunya tidak kita harapkan. Kalau Bapak Ibu seumpama golongan ini cuma 3. Ya, yang tadi yang pertama bahagia dunia sengsara akhirat, ya, bahagia dunia sengsara akhirat. Yang kedua sengsara dunia bahagia akhirat. Yang ketiga sengsara dunia sengsara akhirat. Pilih yang mana? Pilih yang kedua. Yang kedua. Kalau memang cuma 3 pilihannya, ya. Kalau Pak Hedi adalah yang keempat lah, ya. Kalau memang pilihannya cuma 3, Pak, saya pilih yang kedua. Biarlah susah dunia, biarlah susah di dunia ini hanya sementara, paling 60-70. Dan itu usia kita kata Nabi. Umur ummati baina 60 wa 70.
Umat itu antara 60 70, yang lebih sedikit, yang kurang sedikit. Cuman itulah sangat sengsara dunia ini sementara. Jangan sampai menghilangkan akhirat. Ini banyak orang yang menjual akhiratnya untuk dunia. Nah, untuk ilaimin. Dan kalau memang disuruh milih antara ketiga poin itu, jangan nak mengambil bahagia dunia. Kenapa? Bahagia dunia sementara. Bahagia dunia sementara. Ambillah yang kedua. Biarlah dunia saro, biarlah dunia susah, tapi jangan sampai akhirat kita susah. Kalau memang pilihan cuma itu, tapi ajaran Islam mulia Pak Eri. Ajaran Islam sempurna. Kita baik kadang-kadang tak paham. Ajaran Islam tidak ada yang menyulitkan. Ternyata pilihan umat Islam, pilihan agama yang benar yang dinul Islam itu yang keempat. Apa yang keempat? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, ya, juga bahagia akhirat. Kedua-duanya, Pak. Kedua-duanya. Bukan siko, bukan pilihan, ya. Jadi posisi ada orang yang mohon maaf terkadang ngejar dunia, dia lupa akhirat, salah besar. Kenapa? Dunia ini bukan utama. Walal akhiratu khairu wa abqa, tadi dibaca dalam surat Tuhan, walal akhiratu khairu minal ula. Akhirat itu lebih kekal, akhirat yang utama. Itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Tapi juga ada sebagian orang yang ngejar akhirat baik di masjid dan misalnya gawe itu pokoknya tidak lagi ingat dunia, tidak boleh. Tadi ini kalau ya, karena ini terlantar. Dan ini pernah terjadi, diadukan di masa Umar bin Khattab. Ada kakaknya ngadu, wahai Umar, wahai Khalifah, tolong tegur adik aku, dia ini kurang ajar, lupa dengan dunia, lupa dengan akhirat. Gawe itu dunia baik, nyari duit sibuk kiri kanan segala macam. Dia sampai kurang dengan akhiratnya. Kata Umar, panggil. Nah, ini tegur dia. Makanya baca lupa dengan akhirat. Dipanggil si adiknya. Begitu dipanggil, wahai adik, kau benar kata kakak kau ini, kau melupakan akhirat, kau sibuk dengan dunia. Aku jawab adiknya, wahai Khalifah Umar, aku tidak pernah melupakan akhirat. Kenapa? Aku kewajiban senantiasa melaksanakan, mulai dari sholat, puasa, zakat, sampai aku menghidupkan keluargaku termasuk kakakku. Aku tidak lupa dengan akhirat. Aku senantiasa mencari dunia dan akhirat. Karena apa? Karena aku punya kebutuhan, karena aku punya penghidupan, anak bini termasuk kakak aku hidupi. Aku jawab Umar, berarti kau yang salah. Kau numpang hidup sama adik kau. Na'udzubillah ini banyak terjadi kekeliruan. Kenapa? Ajaran Islam ternyata mulia. Bukan hanya kebahagiaan dunia yang dicari, tapi kebahagiaan akhirat yang hakiki. Bukan hanya kebahagiaan akhirat yang tentunya kita kejar dengan melupakan dunia, itu pun salah. Jadi pengertian juhud dan lain sebagainya dalam Islam itu sebenarnya tetap ada wara ya, tapi bukan pengertian yang kebanyakan terjadi ya, sampai-sampai tidak peduli lagi dengan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ya untuk senantiasa berdoa dan menjadikan keutamaan agar kita bisa bahagia dunia dan juga akhirat. Sebagaimana doa kita, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya berikan kami kebahagiaan dunia, bukan hanya sekedar dunia, juga kami minta kebahagiaan akhirat, dan intinya wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungi kami dari azab neraka. Kok aneh doa yang kata para ulama? Bukan minta surga, tapi minta terhindar dari neraka. Apa alasannya? Pak dia minta berlindung dari neraka. Kata para ulama, ini yang disebut dengan doa sapu jagat. Kenapa? Dunia dibaik, akhirat diambil, dan intinya puncaknya, hakikatnya ketika dia terhindar dari neraka, dia akan masuk surga. Tapi kalau dia minta surga baik,
belum tentu bebas dari neraka. Ketika kita minta surga, ya, belum tentu bebas dari neraka. Karena ada sebagian umat Islam ternyata masuk neraka dulu, ya, masuk neraka dulu, baru kakek dicuci lah, bersih lah, hilang dosanya, masuk surga. Ya, malah konyol istilahnya. Nah, ini doa ini Pak Subhanahu. Ya, doa ini ternyata ya bukan hanya minta kebahagiaan dunia akhirat, puncaknya waqina azabannar. Ya Allah, aku berlindung dari siksa api neraka. Otomatis ketika terhindar dari neraka, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi ini saya katakan tadi modal, tidak pacak baca apa-apa. Kalau ibadah haji dan umroh itu ibadah fisik. Doa ini cukup Pak. Tawaf doa ini, sa'i doa ini, melempar umroh doa ini, di tempat wukuf Arafah banyak doa ini sudah selesai ya. Saking itu. Karena apa? Karena sesungguhnya ibadah haji dan umroh ibadah fisik. Ibadah bacaannya yang wajib, yang rukun cuma niat. Labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjan. Itulah yang harus dilafazkan betul-betul, harus benar. Yang lainnya sunnah. Kalau tawaf tidak baca apa-apa tidak masalah. Sa'i tidak baca apa-apa tidak masalah. Melempar jumroh tidak baca apa-apa tidak masalah. Karena ya, yang merupakan rukunnya adalah gerakan ibadah fisik. Nah, adapun bacaannya kalau hafal alhamdulillah. Kalau tidak hafal tidak masalah. Ini yang luar biasa. Apalagi tadi modal doa sapu jagat ini baik, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi dibacanya dengan hati. Ya, dibacanya dengan hati direnungi. Kalau banyak saya sering bermimpi haji umroh, ini tidak hafal malah justru banyak lagi. Tapi kalau doa sapu jagat ini makamnya kok nenek-nenek dan muda kecil juga hafal masih dan tahu. Makanya apalagi ini kita bahas kalian. Ternyata puncak daripada doa, maka wajar ya kalau setiap doa belum lengkap kan, kalau belum ada doa ini belum tuh ya, kalau bahasa itu sebagai pelengkap. Kalau belum ada doa saya belum selesai, belum keluar doa saproban. Ini hasilnya sebenarnya. Jadi kalau ada ulama atau ustaz doa, ini hasilnya mau apa? Belum doa terakhir tadi. Kalau sudah puncak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu biasanya sudah penutup doa. Nah, kok semuanya diambil. Nah, Bapak Ibu sahabat ya Allah Subhanahu wa taala di 200 buahnya itu Allah simpulkan. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum nasibum, mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka cari, yang mereka inginkan. Jadi kalau yang nyari dunia, dia semata-mata dapat dunia. Kalau dia nyari akhirat baik, ya dia juga semata-mata bisa jadi hanya sekedar akhirat. Nah, kita dari sekarang usahakan kita cari dunia juga cari akhirat. Akhirat memang tujuan kita, tapi jangan sampai melupakan dunia. Wabtaghi fima ataka Allahul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Cari kejar oleh kamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan nasib di dunia. Ini kata para ulama lebih cenderung lebih baik kita nyari atau nanam padi. Kenapa? Insya Allah rumput tumbuh. Otomatis kalau ngejar akhirat dunia tuh merah. Kenapa? Niat kita akhirat galau. Makanya gawe untuk akhirat. Kemudian ya pokoknya gawe itu dunia. Kalau niatnya dan akhirat insya Allah merah dunia. Ya, insya Allah merah dunia. Tapi sebaliknya kalau kita nyari dunia semata, ya tidak akan dapat akhirat. Maksudnya apa? Kita nanam rumput tidak akan tumbuh padi. Nah, ini kata bahasa ulama. Jadi dari sekarang kita berusaha dari bagian dunia akhirat, intinya berpedoman segala sesuatu dengan akhirat. Kenapa? Dengan berpegang dengan akhirat, insya Allah melakukan keduniaan kita lakukan dengan baik dan benar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan perdana ini.
apalagi sebelah kanan saja sudah agak sibuk dengan makanannya, agak khusyuk. Dan salah satu gerakan ya atau hadis Rasul itu, jadi kalau makanan ya sudah siap, itu agak siap. Tapi bersahabat ya Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin langsung doa atau tutup dulu, langsung doa. Baik, kita belajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan buat kita semua. Dan pagi ini kita berusaha untuk berubah mindset kita. Kalau selama ini hanya mencari dunia, untuk tambahkan akhirat. Kalau selama ini fokus hanya mencari akhirat, jangan sampai lupakan dunia dan akhirat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa 'inda rabbana bis-salam wa al-hilal jannati darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, dan yang sempurna lagi Maha Kuasa, kami keluarga besar jemaah masjid Al-Hari Hamzah ya Allah sedang mengadakan majelis ilmu pada subuh ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ampunkan segala kelapan dan dosa kami selama ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghaffar yang Maha Pengampun, ampunkan segala kelapan dan dosa kami selama ini ya Allah. Baik yang kecil maupun yang besar, yang dulu maupun yang sekarang, yang ingat maupun yang lupa, yang disebabkan perkataan, perbuatan dan tingkah laku kami ya Allah. Zahir dan batin kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghaffar yang Maha Pengampun, ampunkan pula segala dosa kesalahan orang tua kami ya Allah, guru kami, keluarga kami, suami istri kami ya Allah, anak keturunan kami, baik mereka yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, sehatkan jasmani rohani kami ya Allah, kuatkan fisik mental kami ya Allah. Apabila di antara kami yang sakit, berikan kesembuhan ya Allah, berikan kesehatan ya Allah, agar penyakit tersebut tidak akan dapat kembali lagi kepada kami ya Allah, agar kami bisa beribadah secara sempurna kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Razzaq yang maha memberi rezeki, limpahkan kepada kami rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah ya Allah, rezeki yang banyak yang dapat membahagiakan dunia akhirat kami ya Allah, rezeki yang dapat kami dharmakan berada di jalan-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikan Engkau sebagai tujuan hidup kami ya Allah, Rasul sebagai tauladan kami, Quran sebagai pedoman hidup kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabb, kabulkan doa-doa kami. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizki wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dan manfaat, dan kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan ke studio. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.